你放心，我一定要佢哋越債越長，我發誓。好啊，離開就係你決定，去邊度亦由得我。Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng ini di Celengan Film pastinya. Ada yang menarik nih, kalian bisa banget sawer Mimin di fitur Super Thanks. Begini caranya, nanti yang udah sawer dan komen Mimin akan masukin di video berikutnya. Dan tentunya akan Mimin pin komentar kalian. Pokoknya komen opo ae lah, sek penting gayeng. Terima kasih Celengers. Oke, kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul My Wife is Gangster 3 yang dirilis pada tahun 2006. Film ini berbeda dari kedua film sebelumnya, bahkan tidak ada kaitannya. Film ini mengangkat cerita baru tentang gadis dari Hong Kong bernama Aryong yang menjadi buronan gangster lalu mengungsi ke Korea. Daripada kelamaan, yuk markiton, mari kita menonton. Film dibuka dengan pesta meriah yang dihadiri dua kelompok gangster besar di Hong Kong. Yang satu dipimpin Bos Lim, sedangkan satunya lagi di bawah komando Bos Joe. Di tengah pesta, tiba-tiba saja Bos Joe meminta anak buah Bos Lim yang bernama Aryong untuk menunjukkan tarian pedang yang terkenal. Aryong pun menampilkan tariannya. Tapi semua berubah runyam saat geng Bos Joe mengajak ribut dengan menaburkan pecahan gelas. Karena menjadi bahan tertawaan, Aryong pun akhirnya memberi mereka pelajaran. Setelah kejadian itu, ada perempuan misterius yang mendatangi tukang cukur lalu tanpa banyak bacot langsung mengiris leher Bos Joe. Selepas kepergian Bos Joe, gengnya dipimpin pria botak bernama Choi. Ia berjanji di depan keluarga Bos Joe akan membalaskan dendam kematian bosnya. Tak lama kemudian, Aryong mulai mendapat serangan tak terduga sehingga Bos Lim merasa khawatir. Akhirnya, Bos Lim menyuruh Aryong meninggalkan Hong Kong sampai situasi aman terkendali. Sementara di Korea sana, seorang gangster bernama Ki-chul yang ditugaskan bosnya untuk mendampingi Aryong selama di Korea. Malamnya Ki-chul menceritakan ini pada dua anak buahnya, Gong-chi dan Domi. Mereka pun menyemangati Ki-chul karena mungkin ini kesempatan bagus untuk jenjang karir mereka di bidang pergangsteran. Keesokan harinya, tiga orang tersebut menjemput kedatangan Aryong. Meskipun ketiganya anggota gangster, tapi di mata Aryong semuanya terlihat seperti orang bodoh. Setelah menjemput Aryong, Ki-chul mengantarkannya ke kantor bos. Alih-alih diberi fasilitas hotel mewah, bos menyampaikan permintaan Bos Lim agar Aryong tinggal dengan Ki-chul. Selain itu, keuntungan tinggal bersama Ki-chul, ia orangnya bodoh dan gampang disuruh-suruh. Sesampainya di rumah yang ditinggali Ki-chul dan dua anak buahnya itu, Aryong melihat-lihat rumah sederhana itu. Karena tidak terima mendapat kamar sempit, ia pun mau merebut kamar Ki-chul. Melihat Aryong yang tidak ada takut-takutnya, mereka mau menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Ketiga gangster bodoh ini pura-pura ribut yang malah berujung ribut beneran. Bukannya takut, Aryong malah mendekat dan memberitahu dua macam pukulan. Ada pukulan yang tidak sakit dan juga pukulan yang rasanya maknyos. Ia juga memberi bonus tips latihan otot punggung. Di saat itu tiba-tiba saja datang cewek penerjemah bernama Yeonhae yang langsung salah mengira jika tiga gangster itu sedang menyiksa Aryong. Situasi ini membuat Yeonhae gemetaran karena bisa saja ia bernasib seperti Aryong.
Ia pun menerjemahkan asal-asalan demi terciptanya perdamaian dunia. Ketika Aryong mengancam mereka supaya mencari ibunya, Yeonhae mengatakan jika Aryong akan membayar mahal. Apesnya lagi, Yeonhae tidak hanya jadi penerjemah, tapi ia juga dipaksa memasak dan melayani para pria di rumah itu. Meski tertekan, tapi Yeonhae memilih nurut saja daripada berurusan dengan gangster. Sedangkan Aryong masih bersikap seenaknya sendiri sampai membuat Yeonhae khawatir. Keesokan harinya, Ki-chul dan kawan-kawan menagih uang seperti biasanya. Namun ada Yeonhae dan Aryong yang melihat mereka, sehingga Ki-chul langsung berubah galak agar Aryong terkesan. Di saat mereka berlagak keren, ada anggota geng Chuper yang ingin merebut daerah kekuasaan. Diam-diam Aryong membantu Ki-chul dan temannya agar punya kesempatan menghabisi anak-anak geng Chuper. Kemudian malamnya, Ki-chul, Gongchi, Domi, Yeonhae, dan Aryong makan bersamaan. Mereka juga meminum alkohol sambil mengobrol seru. Tentu saja dengan bantuan terjemahan ngawur bin sesat dari Yeonhae. Sesaat kemudian Gongchi menemani Ki-chul ke toilet. Sementara Domi hanya bersama dua wanita saat ia kedatangan anak-anak geng Chuper yang tidak terima dengan kekalahan sebagian anak buah mereka. Hanya sekali tendang, Domi sudah terkapar. Alih-alih ketakutan, Aryong dengan tenang melawan mereka semua dengan sekali libas. Kehebatan Aryong membuat Yeonhae dan Domi terpana melihatnya. Domi segera memberitahu ini pada Ki-chul dan Gongchi, tapi mereka malah mengira Domi mabuk. Selepas kejadian semalam, anggota Chuper mengaku diajar Ki-chul karena malu kalau saja bosnya tahu mereka kalah dari seorang cewek. Sedangkan Ki-chul yang mendapat info dari bosnya jika semalam ia memukuli anggota Chuper agak-agak merasa bingung. Di saat Ki-chul masih mengingat kejadian semalam, Yeonhae bertanya tentang perkembangan informasi ibu Aryong. Ia juga melihat perubahan sikap Domi yang kini sangat pro Aryong. Ki-chul akhirnya meminta bantuan pada detektif Kim untuk urusan ini. Beralih ke geng Chuper, ada satu anak buah yang keceplosan jika mereka diajar seorang gadis. Lalu besok harinya, geng Chuper meminta Ki-chul untuk menyelamatkan Gongchi dan Domi yang disandra. Tapi mereka juga meminta Ki-chul membawa Aryong. Awalnya Ki-chul merasa heran kenapa harus melibatkan Aryong, tapi Aryong malah menyambut baik ajakan ini. Sebelum bertarung, Ki-chul mendapat tawaran bergabung dengan geng Chuper, namun sebagai gangster yang menjaga kesetiaannya, Ki-chul menolak tawaran itu. Hal ini membuat perkelahian tidak bisa dihindari lagi. Ki-chul melawan bos Chuper sendirian meski ujung-ujungnya terkena tonjok. Lalu diam-diam Aryong membantu Ki-chul sampai ia bisa membalik keadaan. Anak buah Chuper tidak terima melihat bosnya terjatuh. Mereka pun langsung main keroyok. Dan tentu saja Ki-chul tidak bisa menang sampai akhirnya Aryong maju dan menunjukkan kehebatannya dalam bertarung. Setelah semuanya KO, Yeonhae menyampaikan pesan yang tidak sesuai dengan omongan Aryong. Ya suka-suka Yeonhae sajalah. Hahaha. 만약에 자네를 또 괴롭히면 저리 다 찢어주기겠어. Oke lanjut, sisi baru Aryong membuat Ki-chul sedikit minder. Untungnya saja Gongchi berada di pihaknya. Namun lagi-lagi Yeonhae puas menertawai tiga cowok sok jagoan itu. Sekarang ia juga tidak ada takut-takutnya karena merasa ada Aryong yang akan melindunginya. Sementara itu Aryong mengobrol berdua dengan Ki-chul. Meskipun adanya obrolan antara bahasa Mandarin dan Korea sama sekali tidak nyambung yang malah berujung dengan kesalahpahaman. 내가
내가 지금 뭘 봤다 그래? Keesokan harinya, Gongchi dan Domi tidak lagi berani menyuruh Yonhee. Apalagi Yonhee benar-benar memanfaatkan momentum ini agar cowok-cowok di rumah takluk. Seperti misalnya saat Aryong berkata ramah, Yonhee menerjemahkan dengan seram sampai-sampai mereka melihat Aryong sosok yang mengerikan. Akan tetapi tidak hanya Yonhee yang diuntungkan, begitu juga Ki-chul dan dua anak buahnya. Setelah kekalahan semalam, geng Chopper mengaku kalah, sehingga bos dengan bangga mengangkat Ki-chul yang tadinya gangster kelas rendah menjadi teratas. 앞으로 잘 가자. Di sisi lain, geng Choi masih mengintai Aryong yang saat ini sudah diketahui keberadaannya. Bos Choi menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa Aryong. Di saat Aryong bersama Ki-chul dan 3 orang lainnya bersenang-senang, Aryong bisa merasakan ada yang tidak beres. Karena merasa diintai, Aryong akhirnya pergi agar teman-teman barunya ini tidak dalam bahaya. Namun tiba-tiba saja Ki-chul dan lainnya menyusul Aryong yang juga berhadapan dengan pembunuh bayaran. Dikiranya orang-orang Chopper, mereka sok-sok pasang badan, sampai akhirnya ada satu tembakan mengenai tubuh Aryong. Setelah mengamankan Aryong, Ki-chul yang masih mengira dirinya target orang-orang itu memutuskan untuk pergi sendiri. Disinilah ia baru sadar jika orang-orang tadi tidak ada yang tertarik padanya. Akhirnya mereka pun menyusun strategi. Aryong pergi bersama Ki-chul sedangkan yang lain pergi bertiga. Melihat Aryong ada dalam radar, para pembunuh bayaran langsung mengejar mobil Ki-chul sehingga mereka main kejar-kejaran. Di saat posisi mendesak, Aryong merebut setir dan duduk di atas pangkuan Ki-chul. Mobil mereka terus mengebut sampai akhirnya bertemu tangga. Mau tidak mau, mobil tidak boleh berhenti, sehingga Ki-chul dan Aryong mengendarai mobil dengan sangat ambigu. Meski begitu, mereka akhirnya lolos dari kejaran orang-orang Bos Choi. Di sisi lain, Bos Lim sudah tahu jika Bos Choi menemukan keberadaan Aryong yang saat ini dalam bahaya. Berlanjut pada Ki-chul, ia membawa Aryong bersembunyi di kampung halamannya. Di sana, Aryong bertemu ayah dan ibu Ki-chul dan harus beradaptasi dengan budaya Korea. Melihat anaknya membawa cewek, ayah dan ibu Ki-chul langsung mengira itu calon istrinya. 자꾸 며느리라고 생각하시는데요. Sementara di Hong Kong, Bos Lim menemui Bos Choi dan mau memberi apa saja asalkan mereka melepas Aryong. 你要咩我都可以滿足你，但有一個條件，唔好再傷害我女。 Keesokan harinya, Ki-chul mengobrol dengan ibunya. Si ibu mendukung 100% Ki-chul menikah dengan Aryong sampai memberikan kalung neneknya. Ia meminta Ki-chul tidak kelamaan dan buang-buang kesempatan. Sedangkan ayah Ki-chul mendekati Aryong dan menanyakan perasaannya pada Ki-chul. Hari berikutnya, Aryong dan Ki-chul kembali bersama Yonhee, Gongchi, dan Domi. Tapi di sana, Aryong menyelinap pergi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ia berhadapan langsung dengan orang-orang yang mau membunuhnya. Saat dua pengawal si wanita tumbang, mereka berdua larut dalam duel sengit. Setelah pertarungan yang sangat lama, Aryong dan pembunuh berpindah ke gudang. Di sana, Aryong berusaha mengambil kesempatan dan Aryong terlihat keluar dengan ngos-ngosan. Lalu pembunuh itu menyusul sebelum detik-detik nyawanya melayang. Beranjak dari masalah ini, Aryong beralih pada masalah selanjutnya. Akhirnya ia menemukan alamat ibunya. Ia pun tidak sabar untuk bertemu, namun Aryong malah dikejutkan kehidupan baru ibunya. Ibu Aryong sudah mempunyai anak perempuan kecil yang dinamai sama sepertinya. Aryong memilih pergi karena tidak mau menghancurkan kehidupan bahagia ibunya.
Selepas itu, Aryong merasa urusannya sudah selesai lalu pulang ke Hong Kong. Saat berpisah di bandara, Ki-chul memberikan kalung neneknya dan mengungkapkan perasaannya. Tapi Aryong pergi begitu saja. 내가 너한테 말을 안 했지만 내가 널 얼마나 Sesampainya di Hong Kong, Aryong mendapati Bos Lim dalam keadaan kritis dan luka bakar di mana-mana karena ulah Bos Choi. Sesaat habis memberitahu kabar ibunya, Aryong harus kehilangan ayahnya. Hari-hari pun telah berlalu. Ki-chul menyusul Aryong yang masih berduka. Ternyata Ki-chul mau mengembalikan foto ibu Aryong yang tertinggal. Setelah itu ia mendapat bonus cium dari Aryong. Dan rencana balas dendam pun dimulai. Bos Choi akan menghadiri pernikahan anak buahnya. Kesempatan ini dimanfaatkan Aryong untuk menyabotase pengantin wanita. Sesaat setelah pemberian pedang sebagai ucapan simbolik, Aryong sigap menarik pedang lalu menyerang Bos Choi. Keadaan pun menjadi sangat kacau karena pertarungan ada di mana-mana. Tak ada takut-takutnya Aryong membasmi anak buah Choi hingga sampai di atap untuk pertarungan terakhir. Saat Aryong membawa pedang, Choi lebih suka pertarungan jarak jauh dengan pistolnya. Dan secara tak terduga, tiba-tiba saja Ki-chul mengejutkan dengan menaiki sepeda motor. Hal ini membuat perhatian Choi terbagi. Selagi Choi menembak Ki-chul, Aryong mencari celah untuk membalik keadaan. Ki-chul pun terjatuh dari atap gedung, sedangkan Aryong mengakhiri aksi balas dendamnya. Ia juga sempat mengecek Ki-chul yang jatuhnya alhamdulillah ke truk sampah. Setelah kejadian besar ini, Aryong menjadi bos gangster yang sangat ditakuti dan dihormati. Akan tetapi masih ada satu keinginannya yang tersisa. Aryong pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap Ki-chul sekarang juga. Kemudian ia memaksa Ki-chul untuk melamarnya. Walaupun malu-malu, Ki-chul tidak bisa menolak pesona Aryong si bos gangster. Selain naik jabatan, Ki-chul juga dapat bonus istri bos gangster. Benar-benar rezeki anak soleh. Dan film pun tamat. Eits, jangan lupa pantunya jalan-jalan ke pasar Klewer. You guys, monggo disawer, asik.